Kalau seseorang ingin menang dalam kehidupannya, dia harus belajar mendengarkan. Dia harus belajar listen and not hear. Happy weekend, welcome to October guys. Baik lagi bareng gua di ibadah online khusus pelajar Radiance. Wah, gak kerasa ya, tinggal 3 bulan lagi kita ngejalanin tahun 2022. Semangat terus guys, selalu andalin Tuhan dalam apapun yang kalian kerjain. By the way nih, buat temen-temen yang ada di kota Bandung, gue mau ajak kalian semua untuk datang ke ibadah onsite. Ibadah onsite kita diadakan di Pasir Koja 58 pukul 8.30 dan pukul 10 pagi. Serta di Bandung Utara dan Kopo pada pukul 9 pagi. Feel free ya, kalian mau datang di jam berapapun, yang pasti jangan sampai telat. Nah, masuk di bulan yang baru, artinya kita akan mengadakan perjamuan kudus nih. Jadi buat teman-teman di rumah, kalian bisa siapin dulu roti dan anggur perjamuan kalian sebelum ibadahnya dimulai. Sekarang kita memberikan persembahan dulu yuk. Kalian bisa memberikan persembahan melalui nomor rekening atau QR Code yang ada di layar kalian. Selamat memberi. Oke deh, gak usah lama-lama lagi, langsung aja siapin hati kita untuk beribadah. Enjoy the service. Mari sama-sama kita berikan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Come on. Mari semua katakan. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku. Tak akan ku ragu, kau menjamin hidupku.
satu-satunya Allah Bapa kami dalam setiap kehidupan ini, Yesus. Terima kasih atas setiap keberadaanmu, kasih-Mu, dan pengharapan-Mu yang selalu ada dalam kehidupan kami. Oh, Jesus, hanya Engkau Tuhan. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King, name of God, holy and righteous, there's a Redeemer, bright morning star. All the heavens shout your praise. All creations bowed to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name, name above every name, Jesus, name above every name, Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King, name of God, holy and righteous, there's a Redeemer, my morning star. All the heavens shout your name. All creations bow, creations bow to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name, name above every name, Jesus. 'Cause you're my Savior, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Allah kami, tiada seperti Engkau, Yesus. Ku mengetahui setiap rencana yang terbaik untuk kehidupan kami, Yesus. Kaulah yang besar, hanya namamu, Yesus, yang kami sembah, kami tinggikan. Satu-satunya yang akan kami
Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name. Name above every name, Jesus. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus untuk memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Mari kita mempersiapkan roti dan anggur untuk perjamuan kudus kita hari ini. Adapun perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi orang-orang yang telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Sebelum kita mengambil perjamuan kudus ini, mari kita siapkan hati kita dengan memohon ampun atas dosa-dosa kita. Dan mari kita mengampuni orang-orang yang telah menyakiti hati kita sebagaimana Tuhan Yesus telah mengampuni kita. Mari kita angkat roti perjamuan kudus ini yang melambangkan tubuh Kristus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan anggur ini yang melambangkan darah Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum anggur ini dengan penuh ucapan syukur karena kasih Allah yang sangat besar
yang dinyatakan bagi kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas pengorbananmu di kayu salib yang menebus dosa kami. Kami percaya bahwa karena Tuhan memberikan kehidupan, karena Tuhan Yesus mati di kayu salib, maka kami punya masa depan, kami punya pengharapan di dalam kehidupan bersama dengan Tuhan. Kami mau serahkan masa depan kami mau serahkan hidup kami. Kami tahu masa depan kami, hidup kami ada di tangan yang benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Welcome back to Radiance Online Service, ibadah khusus untuk pelajar SMP dan SMA. Kita bersyukur hari ini kita memasuki bulan Oktober dan kita telah mengambil perjamuan kudus di awal bulan ini. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus mengorbankan dirinya di atas kayu salib, maka kita beroleh kehidupan yang baru. Teman-teman, kita percaya di bulan ini akan ada berkat-berkat Tuhan yang menanti kita. Dan kita percaya bahwa setiap waktu bersama Tuhan Yesus adalah waktu yang penuh dengan segala yang baik. Because God is good all the time and all the time God is good. Let's pray. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami tahu bahwa kami bersama dengan Tuhan yang bisa kami percaya, Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kami, Allah yang tidak akan pernah membiarkan kami. Hari ini ajar kami untuk punya sikap hati yang seperti Yesus, sikap hati yang membawa kami untuk semakin dekat dengan Tuhan, untuk semakin serupa dengan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.
Teman-teman, waktu kita ngobrol ada bahasa-bahasa gaul yang sering kita pakai. Mana nih ya, cek mana yang sering kalian pakai waktu ngobrol sama temen. Misalnya yang suka ngomong mager, aduh lagi mager nih. Atau YGY, OOT, PAP, gemoy, aduh ini gemoy banget. Dan apalagi guys, bahasa-bahasa gaul atau singkatan-singkatan yang sering kamu pakai. Waktu saya cek lagi singkatan-singkatannya ada banyak banget sampai-sampai saya udah gak tahu lagi ini apa artinya. Teman-teman, tahun 90-an ada juga loh singkatan dan bahasa gaul yang dipakai sama remaja di zaman itu. Mungkin kamu belum lahir ya, misalnya EGP atau emang gue pikirin. Ada lagi auah gelap artinya gak tahu bodo amat gitu ya. Ada juga jayus, hebring, gatot, apa tuh gatot ya, gagal total. Ada yang tahu artinya? Tadi saya udah sebutin sedikit ya. Menurut kalian ada yang oke gak tuh dari bahasa gaul tahun 90-an? Mungkin should we bring them back to 2022? Hari-hari ini dipakai lagi mungkin? Nah sekarang kalau misalnya kita ngobrol pakai istilah gaul, sama-sama bahasa gaul. Tapi bahasa gaul tahun 2020-an dan tahun 90-an bisa jadi walaupun sama-sama anak gaul tapi beda. Dan bisa jadi sama-sama bingung karena walaupun artinya bisa mirip tapi kita gak ngerti maksud dia apa. Walaupun sama-sama bahasa gaul ya teman-teman. Nah kita perlu tanya maksudnya apa. Mungkin ada orang yang nanya apa sih PAP, apa sih EGP. Walaupun belakangnya sama-sama P tapi beda jauh artinya ya teman-teman. Dan waktu kita ngobrol kita gak ngerti kita perlu untuk bertanya memastikan karena memang kita gak tahu, jangan menebak-nebak. Nah di bulan Oktober ini kita akan masuk ke satu seri yang baru yang seru banget. Yaitu seri Your Attitude Determine Your Altitude. Kalau kalian pernah lihat gunung ya teman-teman. Untuk mendaki gunung pasti ada hal-hal yang harus kita persiapkan. Dan semakin tinggi ketinggian gunung itu, semakin kita mendaki semakin tinggi, ada pemandangan yang semakin indah. Semakin tinggi semakin keren ya teman-teman. Tapi gak banyak orang loh yang bisa nyampe di puncak, apalagi gunung yang tertinggi. Nah sama, dalam kehidupan kalau kita mau terus naik dan tidak menjadi turun seperti kata firman Tuhan, kita harus terus mengasah sikap hati kita, kita harus terus mengasah attitude kita supaya waktu Tuhan bawa kita naik, kita siap. Altitude kita bisa semakin tinggi. Kalau kita gak siap, Tuhan akan bilang, oke kamu sampai di sini aja, kamu gak siap, bisa-bisa kamu semakin kacau kalau dibawa naik ke atas. So, check your attitude, make sure that your attitude will determine your altitude. Di minggu pertama, kita akan secara spesifik bahas tentang listen like a champion. Semua pengen menang dong ya, pengen jadi a champion ya. Kalau orang lagi mendaki gunung, waktu dia nyampe di puncak gunung itu, dia akan menancapkan bendera negaranya dan bilang, wah saya berhasil. So, how to listen like a champion? Gimana supaya kita bisa menang dan kita bisa mendengarkan. Loh kok apa hubungannya mendengarkan dengan champion ya? Teman-teman, kalau seseorang ingin menang dalam kehidupannya, dia harus belajar mendengarkan. Dia harus belajar listen and not hear. Seringkali orang mendengar tapi enggak mendengarkan. Apa bedanya hear and listen? Mendengar dan mendengarkan. Mirip ya, kalau di bahasa Indonesia sama-sama pakai mendengar tapi ada yang satu pakai akhiran kan, yang satu enggak. Kalau hear, kamu mendengar tapi belum tentu paham, belum tentu mengerti, belum tentu menangkap. Waktu teman kamu ngomong dan pakai bahasa gaul yang kamu gak ngerti misalnya, kamu diam, kamu ya udah aja gimana dia ngomong apa dan hanya sambil lalu aja, itu hear. Mendengar atau hear itu mudah, terjadi begitu saja, gak perlu usaha. Seperti kamu mendengar radio yang diputar sama papamu di mobil pada pagi hari untuk ngantar kamu sekolah. Atau seperti kamu mendengar suara yang terjadi di sekitar kita, suara-suara mobil, suara mungkin ada pengumuman. We hear but it doesn't mean that we listen. Sekali lagi, we hear but it doesn't mean that we listen. Tapi kalau listen atau mendengarkan, kamu mendengarkan dan berusaha untuk mengerti. Jadi ada usahanya. Tidak sambil lalu aja. Termasuk kamu akan bertanya kalau kamu tidak mengerti. Atau kamu akan cari tahu tentang hal yang tidak kamu mengerti. Sometimes our problem is listening. We struggle to listen to others and we feel like no one is listening to us.
Kita pikir gak ada yang dengerin kita dan kita pun susah buat mendengarkan orang lain. Tapi ada lagi nih guys, sometimes our problem is listening but other times our problem is speaking. Masalah lainnya adalah bicara. Apakah kamu pernah tahu ada orang yang kena masalah karena salah ngomong? Atau ngomongnya pada waktu yang kurang tepat, kena masalah deh dia. Atau mungkin itu kamu. Pernah gak kamu ngomong sesuatu pas lagi marah yang akhirnya kamu sesali, aduh kenapa ya ngomong gitu. Waktu malam kamu mau tidur kamu mikir, aduh kenapa ya tadi ngomongnya kayak gitu. Apakah kamu pernah merasa gak didengar? Atau pernah gak ada orang yang merasa gak didengar sama kamu? Teman-teman, Tuhan punya maksud waktu menciptakan mulut dan telinga untuk berkomunikasi. Tuhan punya maksud penting lewat komunikasi. Karena bagi Tuhan, komunikasi itu bukan hal sepele, itu menentukan sebuah hubungan. Baik itu hubungan kita dengan sesama manusia dan juga hubungan kita dengan Tuhan. Ada satu kitab di Alkitab namanya kitab Yakobus. Kitab Yakobus dikenal dengan kata-kata yang to the point untuk ngasih tahu ada instruksi-instruksi bagi para murid Tuhan Yesus. Kita mau baca nih guys di Yakobus 1 ayat 19 sampai 21. Dibilang gini, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Yakobus mengatakan untuk cepat mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Dan juga lambat untuk marah. Slow to anger, slow to speak, and fast to listen. Instruksi ini mudah buat dimengerti, tapi gak mudah buat dilakukan. Setuju teman-teman? Karena itu berlawanan dengan sifat kita manusia. Cepat untuk mendengar. Rata-rata manusia punya span of attention hanya 8,25 detik. Jadi agak susah buat mendengar. Lambat untuk berkata-kata, manusia selalu ingin share pendapat, share opini, share komen. Kalau menurut saya begini, kalau menurut saya begitu. Dan opini kita pasti benar, ya enggak? Lambat untuk marah, gimana cara ngaturnya agar kita bisa lambat untuk marah? Karena kalau lagi marah ya marah aja gitu ya teman-teman ya. Biasanya kita lambat mendengar, kayaknya gak peduli lah kata orang apa. Yang penting dengerin saya dulu. Kita malah pengen didengar, bukan mendengar. Kita cepat bicara, cepat kasih tahu, enggak gitu. Potong kata-kata orang, cut, potong, enggak gitu, defense. Dan cepat untuk marah. Belum juga dengerin dia ngomong apa, langsung potong, langsung marah. Bukannya mendengarkan orang lain. Kita udah sibuk dengan pemikiran kita, sibuk dengan pendapat kita, dengan kekhawatiran kita, dan perasaan insecure yang kita rasakan. Teman-teman latih dirimu dari sejak kamu remaja untuk slow to anger, slow to speak, but quick to listen. Latih dirimu dari sekarang. Karena gak ada jaminan kalau kamu gak ngelatih itu sekarang, waktu kamu dewasa belum tentu kamu akan tiba-tiba bisa melakukan firman Tuhan. So train yourself. Teman-teman, biasanya kita bukannya menjaga kata-kata, kita malah mengucapkan kata-kata yang menyakiti orang lain. Atau mencoba untuk menyampaikan pendapat kita tentunya karena kita yang paling benar dan kita yang paling banyak tahu tentang hal tersebut. Bukannya mengendalikan emosi dengan bijak, kita mengeluarkan emosi kita dengan defense, dengan mempertahankan diri kita. Pokoknya saya yang benar, seluruh dunia itu salah. Mungkin kita marah dengan cara apapun. Bisa dengan diemin orang, bisa ninggalin orang itu, just being cold, diem aja pasif agresif. Atau mengeluarkan amarah yang berapi-api karena kita sendiri sedang frustasi. Yakobus bilang semua hal yang berlawanan dengan firman Tuhan itu bukan sebuah kebenaran. Kalau kita lambat mendengar, kalau kita cepat ngomong, cepat berkata-kata dan cepat marah, itu jauh dari mengasihi, jauh dari karakter Yesus. Jadi apa dong standar benar yang benar? Yang pertama, teman-teman, of course our standard is Jesus Christ. Yesus sangat cepat untuk mendengar.
Jesus was quick to listen. Tuhan Yesus mendengarkan orang dengan serius dan juga nanya dengan sungguh-sungguh. Karena kalau kita mendengarkan, pasti kita akan punya pertanyaan atau komentar. Atau minimal kita menunjukkannya dengan sikap kita. Yang kedua, Jesus was slow to speak. Walaupun Yesus lagi bertanya, walaupun Yesus lagi meresponi kata-kata orang, Yesus lebih banyak bertanya dan bukan memberikan kunci jawaban dari dirinya sendiri. Seringkali kita nanya, oh terus gimana? Lalu kita lanjutkan dengan cerita tentang diri kita. Kalau kata saya sih begini, coba kalau saya jadi kamu. Teman-teman, sometimes cerita kita ini gak dibutuhkan oleh orang itu. They just need so we can listen to them. Yang ketiga, Jesus was slow to get angry. Yesus itu lambat untuk marah. Walaupun of course Yesus pernah marah ya teman-teman, tapi gak pernah gara-gara hal yang sepele atau hal yang gak penting. Pasti hal itu penting dan memang perlu untuk marah. Yesus begitu sabar dan murah hati kepada semua orang, termasuk kepada musuh-musuhnya juga. Waktu kita mengubah attitude kita, sikap hati kita berubah, dan kita mau belajar untuk mengasihi orang lain seperti Yesus mengasihi, akan ada perubahan besar yang terjadi bagi hubungan kita dengan orang lain dan juga hubungan kita dengan Tuhan. Dua-duanya, hubungan kita dengan sesama dan dengan Tuhan akan mengalami progres. Dulu, waktu Yesus berkhotbah, Yesus sering mengutip ayat dari Mazmur 15. Loh, kok bisa Yesus mengutip ayat dari Alkitab? Bisa guys, karena Mazmur itu ditulis sekian tahun sebelum Yesus lahir. Di Mazmur 15 ini dikatakan bahwa Daud ini ngomong, siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Ayat yang pertama, Mazmur Daud, Tuhan siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya. Yang memandang hina orang yang tersingkir tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Mazmur 15 ini punya kemiripan loh dengan yang ditulis oleh Yakobus. Daud bilang gini, siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Ada perkataan yang keluar dengan segenap hati dan perkataan itu adalah perkataan yang benar. Perkataan yang iya adalah iya, tidak adalah tidak. Jangan tidak dikatakan iya dikatakan tidak atau malah tidak mengatakan apa-apa. Padahal seharusnya kita speak up. Jika kita memperlakukan sesama kita manusia yang disayang oleh Tuhan, tapi kita treat others dengan tidak adil atau dengan kebenaran, kita juga akan sulit untuk merasa dekat dengan Tuhan. Bayangin, Tuhan sayang kepada manusia. Tapi kita nggak memperlakukan manusia dengan seharusnya. How can we feel close to God? Kalau kita nge-treat teman-teman, keluarga, teman sekolah, dan semua yang kita kenal dengan benar, pasti ada sesuatu yang berubah juga. Kalau kamu mau melihat ada perubahan yang besar, ubah attitude-mu. Semuanya dimulai dari hati. Everything start from your heart. Maka attitude-mu pun akan meningkat. Maka your attitude will determine your altitude. Kamu akan naik level dalam kasih, kamu akan naik level dalam segala hal yang disukai oleh Tuhan. Teman-teman, yuk belajar mendengar lebih daripada kita bicara. Apa aja sih keuntungannya kalau kita belajar mendengarkan? Ada benefitnya kalau kita belajar untuk listen. 1, waktu kita sibuk mendengarkan, when we busy to listen, kita ini tidak sibuk bicara. Jadi otak kita ini hanya bisa 1. Kalau kita sibuk mendengarkan, maka kita tidak sibuk bicara, termasuk bicara dalam hati ya teman-teman. Akhirnya kita jadinya fokus. Yang kedua, waktu kita mendengarkan, kita memberi waktu kepada kemarahan kita untuk mereda. Dan akhirnya sesuatu yang seharusnya diucapkan akan diucapkan dengan tepat dan tidak dengan emosi. Maka itu akan mengurangi penyesalan kita di kemudian hari. Gimana nih untuk bisa mendengarkan seseorang dengan benar? How to listen to someone?
ada 4 hal. Yang pertama, listen with your heart. Mendengarkan lebih dari hanya sekedar selewat, lebih dari cuma pakai kuping doang, tapi pakai hati. Kita sungguhan peduli akan apa yang lagi dikatakan orang lain, dan kita tahu kalau kita sedang listen, kita ini tergerak hatinya. Hati kita ini tergerak untuk menolong dia, atau untuk mendoakan dia, atau untuk bantu apa aja deh. Bukan hanya masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Dan lupa tadi dia cerita apa ya. Jadinya gak masuk ke hati. Artinya itu kita belum mendengarkan dengan hati. Yang kedua, listen with your mind. Dengerin juga dengan pemikiran kita. Pikiran kita sering terbang-terbang kemana-mana waktu lagi bicara sama orang. Latih pikiranmu untuk fokus kepada perkataan lawan bicara. Jangan sampai kamu gak ngerti apa yang dikatakan oleh lawan bicara karena pikiran kamu lagi terbang kemana-mana. Atau karena pikiran kamu lagi mikirin nanti jawab apa ya. Nanti saya jawab ini nanti mau ngomong ini Seringkali orang-orang hanya membutuhkan kamu untuk mendengarkan, bukan untuk mendengarkan jawaban. Yang ketiga, listen with your body. Dengerin dengan sikap tubuhmu. Simpen HP-nya misalnya, tatap mata lawan bicara. Dengarkan dengan sikap tubuh yang tegak, gak sambil goler-goleran, tidur-tiduran atau selonjoran, sambil tutup mata atau gimana, jangan ya teman-teman ya. Mengangguk kalau ngerti, kalau oh iya bener-bener, oh ya. Bahasa tubuhmu akan membantu kamu untuk listen dan lawan bicara akan merasa dia didengarkan. Yang keempat, listen with curiosity. Dengan rasa penasaran, bukan kepo ya teman-teman. Kalau kepo doang, kita hanya ingin memuaskan rasa penasaran. Tapi curiosity di sini adalah waktu kita mendengarkan dia, kita mendengarkan dengan hati, pikiran, dengan bahasa tubuh dan juga kita bertanya. Terkadang kita mendengarkan untuk hanya sekedar sopan aja. Tapi goalnya bukan untuk sopan aja. Gak cukup cuman sekedar sopan dan setelah itu oke, udah selesai, oke, bye, saya pergi. Goalnya adalah kita mendengarkan untuk menunjukkan bahwa kita mengasihi. We listen to show love. Cobalah untuk bertanya, tanyakan pertanyaan yang menunjukkan kepedulian, yang menunjukkan kasih. Hal-hal yang membuat dia merasa bahwa dia benar-benar mendengarkan dan dia benar-benar peduli. Tapi teman-teman, cek juga apakah hal yang sedang diobrolkan itu adalah hal yang memang benar-benar penting. Kalau hal itu adalah hal-hal yang buang waktu atau justru itu berhubungan dengan gosip dan bukan hal yang menunjukkan kasih, stop it right away. Jangan sampai kita benar-benar listen tapi listen to story about others yang gak seharusnya kita dengarkan. Atau kita bicarakan seseorang yang gak seharusnya kita bicarakan. Be wise because your attitude will determine your altitude. Teman-teman, hari ini saya mau ajak kalian. To show love, you need love. To show love, you need Jesus because Jesus is love. Kita gak mungkin mengasihi tanpa sang kasih itu sendiri. Kalau kita ingin mengasihi lewat sikap kita, lewat sikap hati kita, maka yang pertama yang harus kita pastikan adalah apakah ada Yesus, apakah ada sang kasih dalam hidupmu. Kalau kamu belum yakin, saya mau ajak kamu untuk menerima Tuhan Yesus saat ini juga untuk jadi Tuhan, jadi Raja dalam hidupmu. Bagi kamu yang mau menerima Tuhan Yesus, menjadi Tuhan secara pribadi, ini adalah the best decision in your life. Saat ini juga saya mau ajak kalian untuk berdoa dan ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, Engkau melihat setiap anak-anak-Mu. Dan hari ini kami mau berdoa, kami dengan sungguh-sungguh datang kepada Engkau. Tuhan, aku membutuhkan Engkau, aku membutuhkan pengampunan atas dosa. Karena aku tidak mampu berjalan dengan kekuatanku sendiri. Ampuni dosaku Tuhan, terimalah aku menjadi anak-Mu. Dan mulai hari ini, Engkau menjadi juru selamatku secara pribadi. Mulai hari ini aku menjadi warga kerajaan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Welcome to the kingdom of God. Kalau kamu telah menerima Tuhan Yesus, ini adalah awal dari kehidupan rohanimu. Ini adalah awal dari your spiritual journey. Dan saat ini teman-teman, saya mau ajak kalian untuk berkomitmen, untuk belajar mendengarkan, untuk memiliki sikap hati sebagai seseorang pemenang. Seorang pemenang akan mendengarkan, so listen like a champion. Kalau kamu membuat komitmen untuk belajar mendengarkan, sama seperti Tuhan Yesus mendengarkan kita, mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami ingin belajar
untuk punya sikap yang seperti Tuhan, untuk mempunyai keinginan yang seperti Tuhan, untuk melakukan segala hal sebagaimana Tuhan akan melakukannya. Saat ini kami berkomitmen untuk belajar mendengarkan orang tua kami, mendengarkan teman kami, dan lebih penting lagi, mendengarkan firman Tuhan dengan segenap hati. We want to listen to your words with our heart, with our mind, with our body and curiosity. Kami ingin mengenal Engkau, kami ingin untuk bertumbuh terus dalam Kristus. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Roh Kudus berikan pertumbuhan dalam kerohanian kami di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini jemaat Allah, angkatlah tanganmu, terimalah berkat Allah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Biar berkat Allah yang menjadikan kau berhasil, berkat Allah yang menjadikan engkau bisa belajar mendengarkan dan juga bisa belajar untuk berkata-kata dengan penuh kebijaksanaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman, kalau kamu ingin join dalam cell group, kamu bisa scan QR code ini. Di sini kamu akan punya teman-teman seumuran yang akan belajar untuk saling mendengarkan dan juga saling untuk bertumbuh. Dan kalau kamu punya beban doa, kamu juga bisa share beban doa kamu. Ada pendoa dan counselor yang siap untuk berdoa buat kamu. Happy weekend, God bless you.